Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, hari ini kita akan belajar dongeng, ya. Tapi sebelum kita belajar ya, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, semangat ya. Tepuk semangat. 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 Ya, anak-anak penasaran gak kita mau dongeng apa? Ya, coba tebak. Ya, hari ini kita akan belajar dongeng yang berjudul Putri Nyuwri Gading. Penasaran tidak bagaimana dongengnya? Kita mulai saja ya. Putri Nyuwri Gading. Alkisah. Dahulu di negeri Alas ada seorang raja yang bijaksana dan dicintai oleh rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Sehari-hari pikirannya dicurahkan untuk kemajuan negeri dan kemakmuran rakyatnya. Namun, sayang sang raja tidak mempunyai putra. Mereka sedih. Atas nasihat orang pintar, raja dan permaisuri kemudian tekun berdoa sambil berpuasa. Beberapa bulan kemudian, permaisuri mengandung. Setelah waktunya tiba, permaisuri melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ahmad Muda. Belum genap setahun umur Ahmad Muda, sang raja meninggal dunia. Setia. Karena Ahmad Muda masih bayi, maka adik sang raja yang menggantikan posisi raja sebagai raja pengganti atau raja sementara. Adik sang raja tersebut bernama Raja Muda. Setelah diangkat menjadi raja, ia malah bertindak kejam kepada Ahmad Muda dan ibunya. Ahmad Muda dan ibunya diasingkan ke sebuah hutan terpencil. Raja Muda ingin menguasai sepenuhnya kerajaan yang sesungguhnya menjadi hak Ahmad Muda. Walau dibuang jauh dari istana, permaisuri tidak mengeluh. Ia tetap terima cobaan berat itu dengan sabar dan tabah. Ia membesarkan Ahmad Muda dengan penuh kasih sayang. Tahun demi tahun, tak terasa Ahmad Muda tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Ahmad Muda suka memancing ikan di sungai. Pada suatu hari, permaisuri dan Ahmad Muda pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan. Tak disangka, ia bertemu dengan saudagar kaya. Ternyata saudagar tersebut bekas sahabat
sang suaminya dulu. Mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat ini? Tanya saudagar itu keheranan. Permaisuri menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya. Mendengar hal itu, sang saudagar segera mengajak mereka ke rumahnya dan membeli semua ikan yang dijual. Setibanya di rumah, saudagar itu menyuruh istrinya untuk segera memasak ikan tersebut. Ketika sedang memotong perut ikan, sang istri merasa heran karena dari perut ikan itu keluar telur ikan yang berupa emas murni. Kemudian butiran emas tersebut dijual ke pasar oleh istri saudagar. Uangnya ia gunakan untuk membangun rumah permaisuri dan amat muda. Sejak saat itu, permaisuri dan amat muda telah berubah menjadi orang kaya berkat telur-telur emas dari ikan. Cerita tentang kekayaan permaisuri dan putranya sampai ke telinga Raja Muda. Pada suatu hari, Raja Muda memanggil amat muda ke istana. Ia memerintahkan amat muda memetik kelapa gading untuk mengobati penyakit istri Raja Muda. Di sebuah pulau yang terletak di tengah laut. Konon, lautan di sekitar pulau itu dihuni oleh binatang-binatang buas. Siapapun yang melewati lautan itu pasti celaka. Raja Muda mengancam amat muda jika tidak berhasil. Ia akan dihukum mati. Tapi amat muda tidak peduli dengan ancaman itu. Niatnya tulus hendak menolong istri Raja Muda. Ia pun segera berangkat meninggalkan istana. Dan setibanya di pantai, ia duduk termenung. Tiba-tiba muncul di sampingnya seekor ikan besar bernama Si Lenggang Raya, didampingi oleh Raja Buaya dan naga besar. Singkat cerita, amat muda telah menemukan pohon kelapa gading dengan bantuan Si Lenggang Raya, Raja Buaya, dan naga besar. Selanjutnya, amat muda memanjat pohon. Ketika sedang memetik buah, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan. Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading, dia akan menjadi suamiku. Amat muda penasaran dan bertanya, siapakah engkau? Aku putri Nimriti, jawab suara dari bawah pohon kelapa. Amat muda cepat-cepat memetik kelapa gading. Setelah turun dari atas pohon kelapa, alangkah takjubnya amat muda melihat kecantikan putri Nimriti. Akhirnya, amat muda pun mengajak sang putri pulang ke rumahnya untuk dipersunting. Setelah menikah, amat muda beserta istri dan ibunya berangkat ke istana untuk menyerahkan buah kelapa gading. Kedatangan amat muda membuat Raja Muda terheran-heran. Orang yang berhasil melewati rintangan di Pulau Angker pastilah orang sakti. Ia tidak mau main-main lagi. Kini tidak ada alasan untuk menghukum mati keponakannya
harus sabar dan tabah, serta kita harus bekerja keras untuk merubah musibah itu menjadi sebuah nasib yang lebih baik lagi.